Hai keluarga jiwaku, apa kabar? Hello Tribe, senang sekali bisa ketemu lagi. Dan kali ini adalah sebuah reading yang aku buat dan aku mendapatkan sebuah pesan terkait dengan manifestasi. Karena banyak yang sudah mengupayakan manifestasi melalui banyak cara. Mulai dari membenahi apa yang dipikirkan, apa yang diyakini, belajar banyak tentang the law of attraction, kemudian memanifestasi, memperbaiki vibrasi, salah satunya dengan kristal, lebih grounded, terhubung dengan alam, dan masih banyak lagi. Tapi seperti masih merasa bahwa apa yang diinginkan belum benar-benar tercapai. Apa yang dimanifestasikan belum benar-benar dapat dinikmati, belum benar-benar bisa didapatkan. So, kita akan menyelami lebih dalam tentang apa sebetulnya yang menjadi blockage dalam dirimu. Sesuatu yang ini tidak penting apakah resonate atau tidak, karena aku yakin bahwa ada pesan yang spesifik yang bisa kamu dapatkan di sini, terutama jika kamu adalah seseorang yang sedang mengupayakan untuk memanifestasi atau mewujudkan sesuatu dalam kehidupanmu. Lalu yang kedua, kamu sudah mencoba berbagai cara dengan menerapkan teori the law of attraction, kamu pindah dari satu coach ke coach yang lain, tapi hasilnya masih nihil. Ada yang harus dibenahi, ada yang harus kamu tahu, lebih dari sekedar sebuah teori yang disampaikan entah di sosial media, TikTok, entah di Google, entah di YouTube sekalipun. So let's see. The universe energy and also spirit guide, please help me. Thank you. Ini untuk keluarga jiwaku. Apa yang menghalangi mereka untuk mendapatkan manifestasi? Ace of Swords here. The Emperor, okay. Two of Wands. Dari tebaran kartu ini aku merasa begini. Kamu adalah seseorang yang punya bakat yang unik, bakat yang berbeda. Kamu punya skill, kamu punya keterampilan, kamu bisa dibilang cukup berbakat dalam hal ini. Dan bakat kamu ini bisa kamu bagikan kepada dunia, bisa kamu bagikan kepada dunia ini dalam tanda kutip sekeliling kamu, ya. Tidak harus dunia dalam arti kamu harus go international, no. Ini lebih tentang duniamu, ya, untuk kamu perlihatkan kepada duniamu, kepada lingkunganmu, orang-orang yang ada di sekelilingmu. Tapi satu hal yang aku dapatkan di sini, tentang bagaimana cara kamu merasa, tentang bagaimana cara kamu berpikir, ini sangat unik sekali dan berbeda dengan orang lain. Satu hal, kamu tidak perlu merasa harus sama dengan orang lain, tapi hal selanjutnya adalah ketika ada sesuatu yang kamu manifestasi, tapi intention yang di dalam hati kamu salah, ya, atau tidak selaras dengan apa yang disebut sebagai your soul mission, maka ini seperti ada ketidakselarasan dalam mencapai tujuan. Ketika manifestasi, kita harus juga fokus pada apa intention atau niatan murni dalam hati kita. Kenapa kemudian kita memanifestasi hal yang kita inginkan itu? Ketika kamu punya keinginan, misalnya untuk menjadi seorang A, katakan, kamu harus punya intention yang sesuai atau selaras dengan misi jiwamu untuk mendapatkan A itu. Ketika itu tidak sesuai, ketika misalnya kamu ingin mendapatkan A karena kamu hanya ingin misalnya uang yang banyak saja, popularitas saja, kepuasan saja, kamu ingin dikenal orang sebagai seseorang yang wah, kamu ingin membuktikan atau kamu ingin bisa show off depan mereka atau membuktikan seperti ada untuk beberapa, ya, satu atau dua orang, kamu ingin revenge atau menunjukkan kepada seseorang bahwa kamu bisa dan sebagainya. Maka bisa jadi kamu akan mendapatkan itu, tapi kemudian karena ada intention dan sebuah keyakinan yang salah tentang kenapa kamu menginginkan hal A itu, aku merasa itu hanya akan memberikan
kesenangan atau kepuasan sementara. Oke? Beberapa dalam kasus ini kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Even let's say itu sebuah pekerjaan, tapi kemudian pekerjaan itu ternyata tidak semenyenangkan yang kamu bayangkan. Kemudian ketika kamu mengejar untuk mendapatkan sesuatu B misalnya, ketika kamu benar-benar mendapatkannya, ketika kamu benar-benar akhirnya, oke, gue dapat nih jawaban, atau gue dapat nih apa yang gue pengenin, tapi ternyata kemudian tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Okay, so it's all about intention. Ketika sesuatu yang kamu harapkan itu benar-benar jauh menyimpang atau tidak selaras dengan misi jiwamu, atau apa kita menyebutnya, ya? Ketika ini tidak sesuai dengan misimu, okay, dalam kehidupan yang sekarang, maka harus ada yang dibenahi. Sama-sama menginginkan sebuah mobil. Jika ketika awal, kamu menginginkan sebuah mobil tertentu hanya untuk membuktikan kepada orang bahwa gue bisa untuk punya mobil ini. Gue berhasil untuk punya mobil ini. Ya, maka ini saatnya untuk change your intention, merubah intentionmu. Ini sebuah permisalan saja untuk mobil. Kamu bisa sesuaikan dengan apa yang kamu inginkan, dengan kondisi kamu. Ya, change your intention, rubah intentionmu, niatanmu untuk tetap memanifestasi mungkin mobil. Ya. Tapi kenapa? Kenapa masih mobil itu? Karena kamu tahu bahwa mobil ini akan membawamu untuk traveling, akan membawamu ke tempat dimanapun yang kamu mau, dan kamu perlu ke tempat-tempat itu, di mana mobil bisa mempermudah kamu untuk menuju ke tempat itu, dan di tempat itu kamu ingin membagikan tenaga, energimu kepada orang-orang yang membutuhkan di sana. Oke? Itu salah satu contoh kasus, jika kamu ingin mengerti bagaimana pentingnya intention untuk ini. Karena aku merasa ketika beberapa di antara kamu punya misi jiwa dan punya kepedulian yang besar terhadap orang lain, tapi kemudian kamu di sisi lain ada ego yang membuat kamu menginginkan sesuatu, tapi kemudian sesuatu itu adalah sesuatu yang betul-betul dibalut dengan emosi, dengan ego, karena menginginkan sesuatu untuk sebuah tujuan yang ini nggak selaras nih sama jiwa aslimu, gitu, oke? Coba ubah intentionnya. Ya, kita akan masih melihat faktor lainnya yang kadang-kadang membuat manifestasimu terhalang atau ya istilahnya bisa ke pending, belum kamu dapatkan saat ini. Let's see. Karena ternyata cukup mengerti ada istilah low vibration atau vibrasi rendah, vibrasi tinggi pun tidak benar-benar kadang-kadang membuat orang sadar ketika ada di vibrasi rendah tidak bisa terus-menerus ada di sana. Oke? Jadi sekedar hanya untuk pengetahuan tapi kemudian tidak benar-benar dipakai. Oke. Ini bukan hanya tentang keyakinan yang salah, tapi ini betul-betul keraguan aku merasa. Di satu sisi, terasa seperti kamu menginginkannya teramat sangat doa siang malam untuk ini, tapi di sisi lain kamu meragukannya. Karena apa? Karena banyak hal. Karena rasa seperti, aku kalau dipikir-pikir kata Nia, seumur hidup rasanya lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Jadi aku nggak yakin apakah yang ini akan berhasil atau enggak. Kalau kamu benar-benar menginginkannya, ya, you have no choices. Kamu nggak punya pilihan selain meyakini bahwa itu benar akan kamu dapatkan, oke? Ya, look at that, the Hierophant. Kita sudah punya Aries, Pisces, dan juga Taurus, ya, energinya, ya. Nanti kita akan lihat lagi, karena aku merasa masih banyak energi di sini yang terbaca. Ada kebimbangan, look at that, kebimbangan, kekhawatiran, penuh kecemasan, penuh ketakutan, ya, menginginkan sesuatu tapi sebetulnya tidak benar-benar siap untuk memiliki itu. How come? Tapi ya bisa aja terjadi, gitu. Ini biasanya terjadi kepada beberapa orang yang dalam kehidupannya banyak mengalami trauma. Entah trauma itu benar-benar trauma yang physically ataupun mentally, jadi secara mental, secara fisik, even terasa seperti mendapatkan pengabaian atau penolakan, ya, yang kemudian membuat kamu terasa seperti moodnya gampang berubah. Jadi di satu sisi kau bisa begitu optimis sekali, tapi kemudian bisa terasa seperti mudah untuk off, ya, turn off. Semangat itu mudah sekali untuk hilang. Karena inilah pentingnya untuk kembali kepada jiwa.
Itulah kenapa the law of attraction tidak berhasil pada semua orang. Karena ketika memulainya, start awalnya, ya, modalnya ini setiap orang sudah berbeda. Apakah bisa untuk semua orang? Aku merasa tidak, terutama untuk yang memang harus dirombak ke alam bawah sadarnya atau pikiran bawah sadarnya. Satu hal, ya. Kenapa aku selalu mengulang-ulang untuk betapa penting bagi kita dalam kehidupan ini untuk merasa gue tuh sendiri, gue mandiri dalam kehidupan sekarang. Karena ketika siapapun itu dalam kehidupan, dan aku agak ekstrim kalau berbicara, mungkin terdengar begitu untuk beberapa orang, karena aku bahkan sampaikan berulang kali, kamu gak bisa menggantungkan hal apapun, ya, atau ada ekspektasi tinggi yang kamu berikan, even terhadap anak kamu sendiri, even terhadap orang tuamu. Oke, mereka ini adalah jiwa dengan jalan kehidupan masing-masing. Oke, mereka punya misi jiwa masing-masing, mereka punya jalan hidup masing-masing, dan kamu tidak bisa merasa bahwa mereka harus selalu seperti apa yang kamu harapkan. Mereka juga punya tanggung jawab atas peran kehidupan mereka. Oke, jangan membiarkan dirimu terlalu bergantung kepada orang lain atau kepada sesuatu di luar dirimu, karena yang ada adalah kekecewaan di sana. Tapi aku tahu, untuk membuat ini tidak selalu mudah bagi setiap orang. Untuk menyadari ini mungkin bisa, tapi tidak kemudian membuat orang taking action ketika ada dalam vibrasi ini, ya. Maka penting bagi kamu untuk apa? Saat ini, ketika kamu hidup dalam kehidupan sekarang, detik ini, saat ini, kamu punya nafas, itulah yang paling nyata. Ada denyut nadi di sana, itulah yang paling nyata. Maka aku merasa bukan hanya keraguan saja, tapi aku mendapatkan sin, it's all about what you eat, apa yang kamu makan. Ya, pernah dengar you are what you eat? Kamu adalah apa yang kamu makan. Itu adalah salah satu hal. Karena sepertinya pada umumnya kamu udah tahu, ya, apapun yang kamu makan atau positive attitude, ya, sikap positif yang bisa kamu maintain untuk kamu ada dalam level energi yang bagus, level energi yang positif, akan membuat kamu lebih mudah untuk menarik hal-hal yang kamu inginkan. Dan food atau makanan itu juga adalah energi. Bisa keduanya. Apapun yang kamu makan, bisa keduanya. Bisa membuat kamu lebih semangat, bisa membuat kamu justru lebih suka ngantuk, atau bahkan tidak bersemangat, tidak fit. Kamu yang tahu jawabannya. Tapi aku merasa di sini ada beberapa hal yang harus fokus pada itu. Karena self-love itu tidak hanya tentang kamu menjaga hatimu. Tapi bukan hanya hati saja. Karena body, tubuhmu itu pun perlu dijaga, karena itu anugerah dari Tuhan. Dan satu hal lagi, kita diberi akal, kita diberi rohani, kita diberi fisik. Kita diberi jasmani. Maka rawat ketiganya. Bukan hanya makanan yang bagus untukmu. Rasain deh, ketika kamu mulai mengeliminasi makanan-makanan berlemak dan sebagainya dari kamusmu, dari kamus kehidupanmu sehari-hari, kamu akan lebih bisa energik dengan sayuran, dengan buah, dengan makanan-makanan yang menyehatkan tubuhmu. Ketika kamu minum air putih banyak, bandingkan dengan ketika kamu selalu minum manis-manis. Coba bikin aja 1 minggu, nggak perlu terlalu buru-buru, langsung 1 bulan, gitu, step by step, oke? Itu satu hal tentang makanan. Tapi hal lainnya juga adalah untuk the Hierophant di sini. Aku merasa the Hierophant ini it's all about family. Ini juga tentang lingkungan, di mana tempat kamu berada. Coba lihat lingkunganmu. Apakah rumah kamu sekarang ini adalah rumah bersih yang kamu idamkan? Karena kalau jawabannya tidak, jika kamu ingin manifestasimu berhasil, maka buat rumah itu menjadi rumah yang kamu inginkan. Dalam tingkat kebersihan dulu deh, nggak usah ngomongin masalah modelnya, nggak usah ngomongin masalah furniture, karena itu nanti akan butuh biaya dan pembicaraannya lebih daripada sekedar ini. Tapi apakah itu sudah sebersih yang kamu harapkan? Karena jika belum, ini akan mempengaruhi bagaimana energimu. Trust me. Oke, rumah yang bersih, rumah yang kamu bersihkan deh, nggak usah yang bersih, karena definisi bersih kan juga macam-macam ya. Rumah yang kamu bersihkan, kemudian kamu merasa kamu mengupayakan sesuatu, even untuk membersihkan kamarmu saja, itu akan membawa energi yang luar biasa. Ketika kamu menyapu kotoran-kotoran itu dari dalam rumahmu keluar, ada energi di situ. Energi negatif yang kamu sapu juga keluar rumah. Kemudian menyalakan aromaterapi, banyak hal yang bisa membuat kita menaikkan vibrasi. Play lagu-lagu, memainkan lagu-lagu yang kamu suka, singing, dancing, dan itu kan butuh lingkungan, butuh tempat yang nyaman untuk kamu. Ketika
Ketika kamu punya keinginan, maka yakini itu 100% bahwa Tuhan akan mengabulkannya. Oke? Tapi dibarengi dengan apa? Dengan yakin. Tidak ada keraguan dan kekhawatiran berlebih. Dan satu hal lagi, nggak bimbang. Jadi tidak di antara beberapa pilihan yang membuat kamu seperti justru nggak tahu mau kemana. Ya? Itu. Lalu hal lainnya adalah let's see. Okay. Eight of Wands, Nine of Cups. Yeah, okay. The low energy partner, terutama partner yang dekat denganmu, ya, siapapun dia. Energi itu menular, percaya atau tidak, ya. Semakin lama kamu berinteraksi dengan orang yang vibrasinya rendah, kamu bisa ikut ketularan bervibrasi rendah. Queen of Wands, look at that, ya. Jadi ini tentang siapa? Ini tentang seseorang yang ada dalam kehidupan kamu. Kamu bergaul dengan siapa? Terutama pasangan, jika kamu punya pasangan. Tapi jika tidak, maka kamu paling dekat dengan siapa? Kamu diminta untuk notice tentang itu. Terutama untuk beberapa yang sudah menikah, maka ini adalah partner hidup, ya, atau pasangan jiwamu. Mungkin familiar di telinga kamu ketika mengatakan bahwa, oh iya ya, dia ini sejak nikah sama si A, kayaknya hokinya jadi tambah. Sesungguhnya itu bukan hanya hoki, ya, karena bagiku keberuntungan itu terjadi ketika ada alignment atau ada keselarasan. Maka yang terjadi ketika seseorang memang menemukan belahan jiwanya atau orang dengan vibrasi yang tinggi yang bisa membuat dia juga bervibrasi sama, karena ketahuilah pertukaran energi itu nyata dan itu ada, ya. Itulah kenapa kita lebih baik benar-benar memilih dalam memberikan energi kita kepada siapa dan kepada apa. Karena ada orang-orang yang hadir dalam kehidupan ini membuat kita kehabisan energi, atau tepatnya ketika kita berinteraksi dengan orang itu, ya, ada begitu banyak energi yang terbuang, kita merasa kelelahan dan kita merasa sulit untuk mengembalikan energi itu. Satu hal yang perlu diketahui dari who's your partner atau siapa orang terdekatmu, ini untuk mengidentifikasi apa? Untuk mengidentifikasi bahwa ketika energi itu aku sebutkan bisa menular, atau istilah lain adalah bisa terjadi pertukaran energi, terutama yang hidup seatap, terutama yang bisa misalnya sekaligus satu ranjang, katakan seperti itu. Jikapun tidak, maka dengan siapa sebagian besar interaksimu? Karena jika kamu berinteraksi dengan orang-orang yang tidak ada dalam high vibrational frequency, sementara kamu seorang empath, kamu menyerap lebih banyak, mudah sekali tersakiti, perasaannya sangat lembut sekali, sangat halus sekali, then kamu harus tahu siapa dirimu, oke? Hal pertama yang harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa self-love itu kita lakukan adalah kita mengetahui siapa diri kita. Ketika kita tahu bahwa kita seorang empath, kita tahu bahwa kita adalah orang yang sensitif, maka less expectation, tidak berekspektasi tinggi, tapi juga tidak membiarkan energi kita terlalu banyak berinteraksi dengan energi orang yang ada dalam vibrasi negatif atau ada dalam sebuah lingkungan yang penuh dengan negativity, maka itu wajib dilakukan. Oke? Itu satu hal. Lalu bagaimana ini mempengaruhi manifestasi? Tentu saja, ya. Semakin selaras apa yang kamu manifestasikan dan kamu berada dalam high vibrational frequency, penuh rasa syukur, banyak bahagia, banyak ngebantu orang, kemudian ada dalam ketenangan dan kedamaian, tidak mudah terprovokasi oleh orang lain. Di situ adalah sebuah level di mana ketika kamu manifestasi sesuatu, ada keyakinan diri yang penuh dan keyakinan kepada the universe yang penuh tentang apa yang kamu inginkan. Semakin merasa bersyukur, keberlimpahan datang semakin banyak. Semakin merasa baik dengan dirimu sendiri, kebaikan pun datang ke dalam kehidupanmu. Karena begitulah hukum law of attraction. Bagaimana mungkin ketika kamu ada dalam low vibrational frequency atau frekuensi rendah, tapi kamu merasa kamu tetap menginginkan itu. Tapi sepanjang hari kamu isinya cuma mengeluh, marah, merasa gagal, nggak tahu mesti ngapain, nggak tahu apa yang harus disyukuri dan sebagainya. Lalu kira-kira jika itu terjadi secara dominan dan dalam jangka waktu yang panjang, apa yang akan kamu tarik dalam kehidupanmu? Yes, exactly. Sesuai dengan apa yang kamu rasakan, sesuai dengan apa yang mostly kamu pikirkan dalam sehari. Oke? Ini kembali lagi. Ketika aku mendengar self-love, maka aku harus
mengingatkan tentang ini, tapi ketahuilah ketika aku mengingatkan, ini juga sebuah reminder untuk diriku sendiri, karena self-love berarti kita ini menerima sepenuhnya dan menjalani sepenuhnya bahwa diri kita adalah manusia, ya. Terlepas dari siapapun kamu, kemampuan apapun yang kamu punya, apakah kamu di atas rata-rata manusia lainnya, apakah kamu punya kemampuan spiritual, supranatural, tetaplah kamu adalah sebuah jiwa yang ada dalam atau mengalami sebuah pengalaman fisik sebagai manusia, tapi tetap ada label manusia. Tuhan memberikan apa kepada manusia? Ada jasmani, ada rohani, dan ada akal. Oke, kenapa kemudian jangan kita terus menggunakan rohani terus, ya? Karena kalau rohani terus, ya kita jadi malaikat atau angels. Sementara kita adalah manusia, kita dibekali dengan kebutuhan jasmani, kita dibekali dengan kodratnya, ya, jasmani manusia ini dengan berbagai hal yang dibutuhkan, termasuk makanan yang sehat, menjaga diri, merawat diri, menampilkan keindahan, itu pun harus kita penuhi. Itu hak, ya. Kemudian kalau rohani terus, ya nggak perlu, karena udah ada malaikat. Kalau jasmani terus atau nurutin kebutuhan fisik aja, karena kita manusia, kita bukan hewan, maka kita tidak boleh untuk terus-menerus hanya menuruti apa yang fisik kita inginkan, ya, kebutuhan-kebutuhan fisik atau jasmani saja. Lalu kemudian akal, karena sesungguhnya ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan akal, ya, yaitu dengan rohani. Ada sesuatu yang dalam kehidupan harus diseimbangkan, yaitu dengan apa? Dengan akal, karena itulah yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lainnya. Maka Tuhan menginginkan kita untuk menggunakan ketiga hal itu, dan itu adalah gift yang fundamental, yang mendasar yang kita punya. Maka gunakan dalam setiap pertimbangan. Ketika kamu tahu bahwa sebuah hubungan membuat kamu, satu, kamu merasa kamu sudah masuk ke dalam dirimu, tapi kemudian ada banyak hal yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupanmu, katakan pasangan hidupmu atau siapapun dia, yang membuat kamu merasa dalam tanda kutip tertindas, membuat kamu merasa ada begitu banyak hal yang tidak masuk akal, dengan keyakinan dan nilai-nilai yang kamu pelajari, yang kamu yakini. Lalu even untuk beberapa mungkin kekerasan secara entah verbal, ya, dengan kata-kata, entah secara mental maupun secara psikis dan juga fisik, yang itu kemudian lambat laun mempengaruhi tentang bagaimana kamu berpikir terhadap dirimu, seberapa kamu berharga dan sebagainya. Kita lihat lagi, ya, apa yang memblokade manifestasimu. Aku merasa tidak semuanya yang mendengarkan ini ada dalam semua poin, tapi salah satu poin pasti ada. Aku mendengar kata uang, so it's all about money. Konsep kamu, ya, atau mindset kamu tentang uang, unhealthy relationship, hubunganmu yang tidak sehat dengan uang. The Devil, this is in reverse. Aku akan taruh di sini, oke. Ketika aku berbicara tentang uang, ya, look at that, apa yang kamu dapatkan? Ace of Pentacles, ya, The Devil dan juga Ace of Pentacles. Apa yang ingin disampaikan? So, begini, kamu pernah menginginkan uang dengan jumlah yang sangat banyak, tentu pernah, ya. Tapi kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu memilikinya? Ini menjadi penting, ya. Bagaimana rasanya? Karena mungkin terasa seperti sangat bahagia, sangat menyenangkan, terasa seperti di surga for a moment, ya. Jadi hanya sebentar saja. Lalu kemudian kamu notice, kamu jadi tahu nih, kalau ada dua hal yang juga terjadi dalam satu waktu itu ketika kamu mendapatkan banyak uang. Even kamu merasa ada kebosanan ke situ, ya. Dan ketika ada kebosanan di situ, sesungguhnya ada sesuatu yang kamu lihat sebagai kesulitan. Karena mungkin begini, ketika kamu mendapatkan uang atau gaji misalnya, kamu tahu bahwa kamu masih punya cicilan yang lain. Ini mungkin spesifik untuk 1-2 orang, atau kamu udah jelas nih kebutuhan kamu tiap bulan apa. Lalu tiba-tiba yang harusnya kamu ada dalam high vibrational frequency, kamu menerima uang atau misalnya gajian tiap bulan dengan perasaan bahwa sebentar lagi juga uangnya bakalan cuma mampir sebentar kemudian pergi lagi.
Ya. Maka jika ini sering kali terjadi, kamu harus tahu bagaimana untuk memaintainnya, ya, agar hubunganmu dengan uang ini menjadi sehat. Untuk menerima uang dalam jumlah yang lebih besar, lebih cepat, ya, mengalir, kamu harus menyatu dengan energi uang. Jadikan uang itu sebagai sebuah energi yang mengalir dan selaras dengan dirimu, oke? Karena ini seperti sebuah cycle, oke? Ketika ada momen kamu butuh uang, ada momen kamu menerima uang, kemudian kamu mengeluarkan uang, dan ada momen broke atau momen dimana nggak benar-benar puas dengan uang. Jadi kayak gitu terus, terima uang, kemudian kamu sangat butuh uang, kemudian kamu terima uang, kamu membelanjakan uang, lalu kemudian kamu ngerasa kayak nggak ada uang sisa, what next? Lalu ada low vibrasi di situ. Ketika ada dalam sebuah kondisi yang secara konstan worry, cemas, aduh ini cukup nggak ya uangnya sampai akhir bulan, kamu tahu bahwa itu nggak bisa berlama-lama untuk selalu kamu biarkan terjadi, ya, karena ada kondisi di mana abundance itu datang kepada orang yang merasa abundance. Jadi harusnya gimana dong? Kalau kita udah tahu uang kita pas, kita butuh untuk ini, untuk itu, gitu. Lepaskan worry-nya, lepaskan cemasnya, karena toh pada akhirnya kamu tahu bahwa memang sudah ada plot-plotannya uang mau diapain. Oke, gampangnya begini. Melepaskan kemelekatan dengan uang bukan berarti kamu nggak butuh uang. Kamu tetap butuh uang, oke? Tapi ketika kamu mendapatkan uang, dan uang itu adalah salah satu bentuk material dari energi, ya, dari spirit, maka bersyukurlah dengan berapapun yang kamu dapat dan pay your bills. Bayar bills yang memang perlu kamu bayar setiap bulan, tapi dengan apresiasi bahwa oh thanks God, aku bisa bayar bill bulan ini dan aku sangat bersyukur sekali. Intention murni ketika kamu melakukan sesuatu dengan uang itu menjadi sangat-sangat krusial dan sangat-sangat penting di sini. Kamu mau memanifestasi uang lebih banyak, perbaiki hubungan kamu dengan uang, ya. Apalagi the High Priestess in reverse, oke, dan Six of Wands here. Ini tentang orang-orang yang tidak mau mengakses energi yang lebih tinggi daripada energinya saat ini sebagai manusia, ya, tidak terhubung benar-benar dengan Tuhan, sehingga keberpasahan itu tidak ada, aku merasa. Ketika aku berbicara tentang apa yang memblokade manifestasi kamu, kemudian ada the High Priestess muncul, satu energi yang aku dapat adalah orang yang seringkali melumpuhkan kekuatanmu, atau orang yang seringkali membuat kamu ragu-ragu. Tapi sekalipun aku menyampaikan bahwa ada orang yang punya sisi manipulatif di sini, bukan berarti kamu bisa menimpakan kesalahan kepada orang itu, karena otoritas kamu mau bereaksi seperti apa itu ada dalam dirimu, oke? All you have is now. Ketika bertemu dengan orang-orang atau energi-energi vampir seperti ini, perhatikan bahwa apa yang kamu punya adalah kamu yang saat ini, detik ini, yang mungkin sedang nonton video ini. Kamu bernafas sekarang, ya, kamu hidup, jantungmu berdetak sekarang, kamu benar-benar hadir dan ada untuk saat ini. Maka ketika kamu fokus dengan itu, kamu akan semakin dekat lagi dengan visionmu, ya, dan kamu akan tahu fokus kamu ini harus kamu bawa kemana, karena kamu tahu betul nih kamu ngapain. Memfokuskan tujuan ini penting sekali, dan salah satu cara untuk fokus pada tujuan adalah kamu benar-benar hadir untuk dirimu saat ini. Even sebuah hubungan yang membuat kamu kelelahan, oke, ketidakpercayaan atau pengkhianatan dan sebagainya, ya, look at that, Three of Pentacles, this is in reverse. Atau orang yang tidak benar-benar bisa bekerja sama dengan baik denganmu, maka kamu harus tahu bagaimana caranya. Karena begini, untuk orang-orang yang cerdas, ya, aku sampaikan, orang-orang yang cerdas ini harus sadar betul dengan apa yang dia pikirkan, ya, apa yang dia yakini, karena itu membentuk realita dalam kehidupannya. Sementara untuk orang-orang yang empath atau perasaannya halus, ya, lebih sensitif,
nasihat terbaik adalah jika ada sebuah tempat yang toksik, maka hindari tempat itu, karena itu sudah pasti akan draining your energy. Tapi jika tidak ada pilihan untuk pergi dan kamu harus tinggal, maka hal terbaik adalah membentengi dirimu dan berupaya untuk bagaimana agar kamu bisa mengabaikan energi negatif yang ada di sekelilingmu. Oke? Ya. Dan jangan membiarkan dirimu ada dalam kebimbangan yang terlalu lama. Page of Swords, King of Swords. Oke. Berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Oke. Belajar lagi bahwa kebenaran itu yang paling hakiki adalah ketika kita tahu Tuhan bekerja di momen kita melepas atau berserah, surrender terhadap hal yang sangat kita inginkan. Bukan karena kita tidak menginginkannya lagi, tapi tepatnya kita berserah kepada yang berkuasa atas kehidupan dan membiarkan dia bekerja karena kita percaya sepenuhnya pada kebesarannya dan kepada apa yang kita yakini. Okay, look at that. As of Wands here, ya. Dan butuh apa? Butuh konsistensi untuk mengingatkan diri kamu, ya. Butuh mentalitas, kemudian butuh kesadaran penuh atas bagaimana kamu berpikir dan juga kamu merasa, terutama untuk kamu yang sedang memanifestasi hal-hal yang menurut kamu besar dalam kehidupan kamu dan paling kamu inginkan, your dream life istilahnya, tapi kemudian seringkali beberapa kerikil ada di depan dan ini adalah beberapa hal yang terbaca di sini. But let's see, okay? Tentang law of attraction. Ini lebih daripada sekedar law of attraction, to be honest, ya. Karena banyak law of attraction adalah tentang ya udah yakini, scripting, affirmation, and then surrender. Nggak usah terlalu mikirin caranya gimana, yang penting kamu tahu aja semesta akan ngarahkan kamu kemana. Tapi intinya adalah kita ingin manifestasi ini cepat, tapi kemudian ada orang bilang divine timing dan sebagainya. Hal krusial lainnya adalah ketika kita menunggu ada sebuah divine timing, apa yang kita lakukan dalam momen menunggu itu. Oke? Tentu saja pembahasannya lebih kompleks daripada sekedar teori law of attraction saja. Oke, itu yang aku punya untukmu, keluarga jiwaku. Terima kasih untuk kebersamaannya. Take care ya. I'll see you on the next video. Happy manifesting. See you.